Nanti mungkin kita tanya sama Prof. Johar ya. Dia sekarang sedang memperjuangkan tentang PON 2024 nantinya kan. Bagaimana dia sekarang sedang berupaya untuk bisa membangun center-center. Cuman barangkali apakah masalahnya terbentuk daripada kebijakan pemerintah misalnya tentang anggaran atau apa? Ataukah pernah dia berbicara kepada Komisi 10, kepada Pak Johar ini ya, untuk bisa membantu? Dan bagaimana respon dari Komisi 10 ini terhadap rencana PON ke 2024 ini? Kita kembali ya. Kenapa Sumut itu ditunjuk sebagai tuan rumah PON? Karena dulu atau persentase ya, 8 tahun yang lalu mengatakan ini itu semua seolah-olah sanggup sendiri. Kalau semua biaya pusat, semua orang berebut menjadi tuan rumah PON. Karena Sumut mengatakan kami siap ini siap maka masuklah ada nominasi. Sama dengan Aceh. Aceh juga mengharapkan maka disepakatilah 2 tuan rumah ini nanti cabornya dibagi-bagi. Nah, termasuk makannya juga tuan rumah harus sanggup membayar sendiri, membayar tamu-tamunya. Itu salah satu persyaratan. Nah, sekarang sudah disetujui, ya tanggung jawab. Tanggung jawab. Jangan promosinya sudah kita ditunjuk, tahu-tahu waktu perjalanannya nggak ada uang kami bangun, nggak bisa. Ya. Jadi ini kita jangan harapkan pusat. Ya dulu komitmennya gimana? Kan ada tanda tangannya, persetujuannya. Nah ini yang harus ditanggung jawab ya. Jangan bilang toko ini bukan kami dulu kok, gubernur bukan kami dulu kok, ya nggak bisa. Nah ini yang harus dibongkar dulu. Jangan bongkar dulu, nanti baru kalau nggak mampu ya baru minta pusat, ya minta utang sama pusat macam-macam lah. Papua kan seperti itu, mereka akhirnya angkat tangan nggak mampu, terpaksa demi NKRI bantulah Papua kan sehingga selesai PON-nya. Mereka dapatkan inventaris yang luar biasa kualitasnya kan. Nah jadi Sumut ya harus bertanggung jawab dulu ngapa mau minta jadi tuan rumah. Nah, ini harus dipertanyakan. Jadi tidak harus kami minta pusat. Ya pusat juga terbatas duitnya, apalagi sekarang kan. Apalagi sekarang utang yang banyak. Tadi rupanya dari Nabi Mas ya, biar mati asal stan. Ya. Dimas. Kita pantang tak top memang harus gitu. Kalau pantang tak top, pokoknya paten ambil aja dulu. Urusan belakangan. Ya, itu Medan itu. Masuk aja dulu nanti urusan belakangan. Ya, itu Medan. Yang penting kau dapat, aku dapat. Maksudku gini, sekarang kan lagu anak Medan itu kan menggelegar di luar Medan, termasuk di Jakarta. Hebat itu lagunya kan. Biarlah jadi jadi kambing di kampung sendiri, jadi banteng di perantauan. Tapi nggak kulihat juga jadi banteng kalau begini ceritanya kan. Apa yang mau dibantengin? Jadi kambing congek pula. Kalau bantengnya kita bukan mengecil banteng juga ya. Banteng juga. Bagus juga dengan kejadian kemarin di PON itu harusnya kita introspeksi, kita merasa tercubit lah paling tidak. Yang kayak sekarang kita bahas urusan ini, kalau nggak kan lewat begitu aja. Terus kan? Satu hal aku tengok media-media di Medan nggak ada memikirkan. Banteng kalian situ katanya. Kalah ya kalah lah katanya. Memang nggak ada raminya kok, Bang Halis. Ada nggak raminya telepon kalah itu? Ya, Bang Halis bilanglah, digugahlah. Iya, tetap disuarakan itu. Lebih-lebih kan saya sudah pernah berapa kali wawancara dengan Pak Prof. Johar ya. Ya, salah satu itu bagaimana mengangkat potensi olahraga di Sumatera Utara ini kan begitu. Banyak solusi-solusi yang disampaikan oleh Prof. Johar. Hanya saja sekarang kan perlu kita apakan Prof. Johar kalau mendekati dan yang tadi kembali kepada masalah meningkatkan olahraga Sumatera Utara ya. Apa gambaran ini apa mungkin gagal atau bagaimana Prof? Ini sudah 2021. Apa pun belum ada kelihatan perkembangannya. Ya. Tahu saya disebut pun baca sendirilah kan dari Kalau saya disebutkan itu apa-apa itu ya udah tahu lah itu ya tahu. Karena
bagaimana memperbaiki ke depan. Iya. Depan, itu yang orang-orang yang tak payah, tak pantas saja, udahlah minggirlah. Orang kan kita biasa tuh kan. Ahmad Sanimin istilah di kampung kami. Ahmad tuh ambil muka angkat telur, Ahmad. Sanimin sana sini minta. Itu tak usah lagi jadi pengurus di Polri. Ahmad Sanimin. Udah ada lagi istilah baru ya. Mantap juga itu. Ahmad Sanimin, Bang ya. Ahmad Sanimin. Ambil muka angkat telur, Ahmad Sanimin sana sini minta. Oh, bukan Ahmad Jipan lagi, udah ada lagi tuh Jai, satu lagi Ahmad Sadimin. Kalau si Jaya punya Ahmad Jipan dia. Apa menderan istilahnya itu adalah menderan istilah orang media sini. Gitu. Jadi betul tuh ya. Tadi kau bicara mengenai pers yang tidak membantu. Kalau aku berpikir pers ini faktor ikutan. Kalau ada kegiatan pasti dia beritakan. Tapi kalau tak ada kegiatan, tidak dia beritakan. Tidak ada pesta olahraga. Tapi yang sulitnya dia tidak mengikuti juga masalah terancam batal tidaknya PON yang akan datang. Itu harus dianalisis. Sebetulnya makanya kita bertanya tadi, Bang Ali bertanya kepada Profesor Johar kan, bagaimana persentase kemungkinan itu batal tinggi tidak? Ya, jadi kita harus menjaga harga diri. Walaupun kita sudah lama tidak di Medan, di Sumut. Tapi harga diri orang Medan ini harus tetap dipertahankan sampai kapanpun. Jangan sampai nanti PON-nya tak jadi di Sumut, semua dipindah ke Aceh. Wah, Idrus mulai senang. Pulang kampung dia langsung Idrus. Buka jualan dia. Jangan sampai kan terjadi itu kalau dipindah ke Aceh barangkali nggak ada juga persoalan, bagus-bagus saja kita takutku ditarik ke Jakarta kan, udah ada peluang Medan kemudian ditarik lagi ke Jakarta. Kalau ke Aceh ya nggak apa-apa, biar aja Aceh atau ke Riau. Jadi saya lihat, saya beberapa waktu pergi ke Langsa, bukan dapil saya tapi saya pergi ke sana, hampir tiap kota demam PON. Walaupun tidak dilaksanakan situ tempat pertandingan, Langsa kan tidak ada tempat pertandingan. Tapi mereka mau bangun GOR. Menyambut PON, katanya tahap penyambut PON. Tapi disitulah kesempatan mereka mengumpulkan uang, menyisihkan anggaran untuk membangun PON. Jadi luar biasa. Bisa-bisa nanti setiap kota punya pasar olahraga, ya bisa ke Aceh semua kan kita khawatirkan. Mereka kan di sini kesusahan uang kan. Di Aceh kan mereka bisa mengumpulkan uang dari masyarakatnya, dari APBD-nya, dari perusahaan. Aceh kan agak istimewa ini. Untuk begitu-begitu mereka kompak. Potensi uang di Sumut ada, tapi Sumut tak pernah berani minta. Itu semua yang uang dari kebon, itu kan nyetor ke Jakarta semua. Kalau Jawa mana kalau seluruh daerah uangnya dipakai di daerah. Cuma Sumatera Utara yang orang pertama tentang kebun, tapi semua uangnya itu pajak segala macam, cuma PBB yang dapat Sumatera Utara. Hak yang lain mana ada? Begitu banyak kebun, 2,5 juta hektar. Apa yang dapat Sumatera Utara? Itu aja. Kalau diwajibkan uang itu untuk olahraga, pasti bisa. Ini Pak Jaya ini pemikirannya mirip seperti Simbolon tuh lihat. Itu memang udah lama kita ributkan. Kita ributkan itu. Kenapa Sumatera Utara tidak dapat bagian dari kebun? Ya itulah. Jadi ya barangkali ini salah satu momentum di mana untuk membuat pekan olahraga yang akan datang, ya itu di apa potensi daerah itu digalakkan, minta ke kebun-kebun dulu, banyak kali. Setoran ke Jakarta nggak usah dihapus, masih banyak. Tapi gaji mereka aja potong. Banyak kali uangnya. Iya. Betul. Takutku bukan begitu, Pak Is. Takutku di Ijon. Jangan-jangan sudah duluan diambil. Oh, betul juga. Iya, betul. Enggak, ini Pak Bahar pasti tahu. Ada ada satu kebun yang sudah disita untuk negara, yang sudah minta dikembalikan ke negara. Sekarang setiap tahun, 10 tahun mungkin lebih, mereka panen uangnya untuk siapa itu?
Nah, ini perlu Pak BPK yang jawab ini. Kemana uangnya? Kan udah pensiun. Tapi masih lah. Dari dulu itu uangnya sudah diminta dikembalikan ke negara. Begitu ya. Produksinya jalan terus sudah 10 tahun berapa? Oh. Itu ada kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 hektar. Kemana tuh? Iya. Nggak jelas tuannya. Kalau itu dijadikan modal untuk PON, kurasa, Wah, ini mau input jadi pengurus. Lebih-lebih. input untuk Pak Johar nih. Ya, betul. Silakan aja cek. Pak Bahar tahu lah itu. Kebun mana itu yang dikembalikan ke pemerintah. Nanti cek, kau kasih laporannya. Jangan dicek sama Beliau Profesor. tahu itu dah. Mereka wilayah timur, ya, jadi nggak tahu dia. Iya. Kalau kita dulu ke Jalan Timur tuh orang gila itu, Bang. Oke. Bang Halis gimana? Mana ada pula wilayah-wilayah DPR? DPR itu ya Republik Indonesia. Bukan. Waktu di BPK katanya. Saya. Ya. Oh, kalau saya udah pensiun kan? Ya, waktu dulu tahunya itu katanya kan. Oh Tapi, ya. Jai, aku bukan mau bertengkar balik gini, Jai. Itu ada dana bagi hasil ya. Itu adalah merupakan pendapatan dari sumber daya alam dari daerah yang dikumpulkan semua di Jakarta karena kita sistemnya sentralisasi yang kemudian baru di-sharing ke daerah-daerah. Jadi tak boleh kita bilang begitu aja. Mana? Beda dengan Aceh, Bang. Aceh kan daerah istimewa. Jadi Itu kan pendapatan, Bang. Sekarang tuh pendapatannya cuma jadi pendapat. oh ya. Itu masalahnya. Ada, Abang tahu lah itu. Berapa ribu hektar. Bang Halis dia bilang tadi kalau Pak Jaya ini sama dengan pemikirannya Kolonel Simbolon. Ya. Enggak, itu memang udah ribut kita. Dana bagi hasil perkebunan Sumatera Utara nggak dapat. Menarik itu. Tapi info itu bagus. Paling tidak. Kalau Itu itu dicatat oleh Pak Johar itu. Iya. Iya. Mana Pak Johar tadi? Tolong Pak Ya, Johar. ya, insyaallah. Ya. Nah, ya biarlah jadi upaya beliau itu. Kalau enggak, terancam batal. Begitu PTPN dibereskan, udah beres semua. Ada nggak perlu lagi yang lain-lain potensi daerah. Hebat tuh PTPN itu di Sumatera Jadi Utara. kalau Pak Johar diangkat di Sumatera Utara, aku siap dukung lah. Agar kita nggak malu di PON. Ini PON ini, aku ingat aku seumur aku. Kembali ke Sumatera Utara, ke Medan itu seumur aku, pas. gitu. Makanya, Jadi itu udah diangkat Romo. Itu di Komisi 3 tentang itu. Jadi itu kan sudah final lah ya. Sudah di negara udah apa segala macam untuk ambil negara. Roma udah membicarakan itu, udah serius. Itu masalah apa? Dana bagi hasil? Yang tadi lah cerita kebun itu. kebun tadi. Nah itu. Asal jangan Romo aja diam-diam dia. Romo di Komisi 3 bukan ngurus itu, apa haji itu, apa aja Bang Johar? Bukan hukum. Haji dan Haji di 8. Komisi 3 hukum kan? Komisi 3 hukum. Jaksa Agung, polisi ya. Di 3. Di sana, Dus, itulah yang permainan trup itu. Hukum yang paling baik, yang paling bagus itu hukum trup. Cuman ada 4 bergantian orang untuk main. Itu Pak ya. Nah, kadang-kadang tadi lagi dia. Ya, saya menarik cerita ini. Ya, ini ngobrol-ngobrol tapi isinya banyak. Ya. Tadi tentang olahraga, tadi tentang Sumatera Utara. Saya berharap ini bisa berterusan dengan topik-topik yang lain. Banyak hal sebenarnya bisa kita angkat. Ya. Mudah-mudahan ini para petinggi-petinggi di mana saja termasuk Sumatera Utara mau mendengarnya. Kita tidak marahin dia, tapi kita memberikan masukan supaya ini rupanya. Jadi kalau tanpa ada ingatan, tentu tidak mengingatkan, tentu kita akan kebablasan. Mudah-mudahan acara ini bisa menggugah siapa yang perlu digugah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi dengan demikian kita akhirnya sampai di sini. Ya. Kita biarkan saya menggantung ini karena kita tidak dalam posisi mengambil keputusan. Oh iya bagus. Ya kita ini kan menggugat saja. Mulut-mulut awak aja yang cerewet ini kan. Iya. Nah mudah-mudahan didengar syukur. Tadi dengar kutumbuk. Keluar. Didengar lah, masa pula tadi dengar kan gitu. Iya betul. Jadi Pak Profesor silakan lanjut perjalanan. Terima kasih. Supaya beres.
Mari kita yakinkan saja, pasti terjadi. Karena Medan ini magic, ajaib. Di situ baru ada duit, datang itu uang tuh. Entah dari mana, uang siliman tuh. Banyak itu kejadian. Oke. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Thank you.